dialog, dan gerak panggung mengandung pesan dan makna yang ingin disampaikan oleh pemain dan tim produksi. Malam ini kita akan menyaksikan pementasan drama Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2023 dengan naskah Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur. Naskah ini menggambarkan realita keseharian masyarakat pinggiran melalui kisah yang tampak biasa, tersimpan konflik dan kenyataan sosial yang mengajak kita memaknai kembali arti sebuah mimpi akan keadilan. Sebelum pementasan ini dimulai, izinkan saya membacakan peraturan penonton terlebih dahulu. Penonton dilarang berisik atau berbuat gaduh selama pementasan berlangsung. Tidak mendokumentasikan pementasan dengan cahaya flash. Tidak membawa atau menggunakan rokok dan vape selama pementasan. Apresiasi berupa tepuk tangan diberikan hanya di awal dan di akhir pementasan. Dengan bangga, Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2023 Kelas A mempersembahkan pementasan dengan naskah berjudul Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin C. Nur. Selamat menyaksikan. Gajian masih lama. Sekarang apa-apa mahal. Iya, sekarang itu loh semuanya mahal.
Mana gaji kita kecil pula. Ini nih kecil. Enggak. Tahu gak? Kenapa pejabat dikasih gaji besar? Enggak. Kenapa ya? Soalnya ngasih makan sosial media lebih mahal daripada ngasih makan rakyat. Emang iya? Iyalah. Pabrik tahu sekecil ini aja kena juga tuh. Kenapa? Korupsi. Ngomongin soal korupsi, kayak sinetron aja, gak ada habisnya. Setuju. Aku yakin kalau koruptor ikut lomba maraton pasti juara 1. Mereka kan udah biasa lari dari tanggung jawab.
Tumben kasih. Jelas rajin kok. Bob, pecel satu. Apa ini? Kamu apa? Bob, spaghetti. Spaghetti. Saya pernah dengar. Ya pernah lah, nang TV. Sing ana bae. Wis lah Bob, pecel siji. Ya, pakai apa ini nanti? Tempe satu. Udah. Tuh ya, Bob. Ya. Toro pakai apa, Toro? Pakai tempe satu sama peyek satu. Peyek kan beli sendiri ya di belakang. Ya. Sudah jadi pesennya. Ini Bob. Ya. Priwe istrimu? Wis mari? Ya wis lah, dipijet sama tembok inem. Oh, mau inem. Kenapa istrimu? Ya biasa lah, masuk angin. Tak pengen lah pijet. Pegel. Aku juga pengen sepak-sepakan loh. Gayanya sepas-sepas, lalu pijet Bob. Gue maksudku. Ya, aku juga pengen lah. Kakiku dari kemarin tuh pegel banget, gak sembuh-sembuh ini. Jompo ya Buden? Satu ini orang. Gilian loh. Masa pecel makin kesini makin dikit kayak gini. Iya kan? Terus genggam. Nih, tempe aja sekarang udah 500 perak. Sekarang itu beras tambah mahal. Nah kemari loh, istriku ngeluh. Ya wajar, nek semua perempuan ngeluh. Semua orang aja ngeluh. Kemarin itu istriku belanja di warungnya Kumut. Pulang-pulang jam marah-marah. Beras naik lagi harganya. Alah, apa sebagai yang nggak naik? Semuanya itu naik sekarang. Ada yang nggak naik, gaji kita yang nggak naik. Ada yang nggak naik. Apa? Anakku loh, gak naik kelas. Tapi emang iya. Soalnya sekarang itu uang udah kayak gak ada harganya. Emang gak ada harganya? Keselak tronton gie. Ngeluh tuh gak ada gunanya.
kerja, kita juga udah diminta untuk aktif dan peduli pada urusan-urusan yang menyangkut negara. Pak Toro, tadi kau cerita istrimu ngeluh beras mahal. Ya. Alah Pak, disuruh sabar aja, nggak akan lama, pasti bakal normal lagi. Iya, biasanya kayak gitu kok. Iya Tim, pasti. Alah, padahal dulu ya, aku cuma perlu bayar uang sepeser buat nasi pecel kayak gini. Dulu itu kapan? Ya waktu zaman masih normal. Zamanmu muda dulu. Iya, waktu aku muda. Buat satu kemeja jajan, aku cuma perlu bayar uang sobat. Buat apa kita lupa-lupa yang dulu, Bude? Betul itu, Mbak. Buat apa coba? Pasti beda, Bude. Emang dulu orang sini ada yang punya mobil, ada enggak? Ada enggak? Enggak. Beda aja, cuma satu, dua orang aja yang punya. Dan mereka itu priayi dan bangsawan yang cuma meningin perut mereka sendiri. Tapi sekarang, lihat tuh, di kebun dalam udah banyak pemuda berkeliaran dengan sepeda motor. Ini, Tim, Apa? kau juga punya kan? Apa? Motor, Tim, terus punya. Bayanti, kau juga punya motor kan? Iya, punya. Tuh kan, hidup sekarang ini udah enak. Saking enaknya, kita sudah bebas mendengarkan, bahkan bernyanyi di mana saja. Diputusin pacarmu, ditinggalin pacarmu, jangan curhat denganmu, no comment aku. Aduh, aku enggak. Kau ya, Bude? Iya, kakiku masih pegel, udah joget lagi. Ini encok ini. Asik pada Bude. Udah terbukti enak kan? Hah, gimana? Iya. Makanya itu, gak usah lah ngeluh. Gak akan lupa apa-apa. Yang penting, sekarang ini, kita cuma butuh kerja yang keras. Setuju? Ya kita kerja buat keluarga kita, Pak. Ya, aku loh pengen besok anakku punya Lamborghini. Gini-gini lah. Beneran. Ya gak apa-apa lah ya, Pak. Asal sudah dia kerja, kita bebas berharap apa saja. Tapi kalau masih ada korupsi, anak kita akan cuma kebagian debu-debunya aja dari motor yang lewat di jalan raya. Nah, itu betul itu masalah loh itu. Betul itu kata si Yani. Soal sekarang itu ya, aduh, kejahatan udah di mana-mana. Semua orang banyak yang nyolong sama nipu. Ya loh, sekarang banyak. Uang pajak kerja kita aja pernah ada tuh yang nyolong. Iya, tahun yang lalu. Sekarang kita kerja susah buat percaya sama orang lain. Setahun yang lalu, tapi sampai sekarang belum ketangkep nih tuyulnya. Sekarang saya masih dendam sama orang itu. Kesel banget aku. Tikus-tikus sekarang itu banyak di mana-mana, besar-besar lagi. Dunia emang penuh tikus sekarang. Tikus zaman sekarang berani loh berkeliaran di siang bolong kayak gini. Iya, Mbak. Tikus-tikus itu sekarang banyak yang masuk ke rumah, bahkan aku tuh tinggi.
Nya 2. Tempenya 3. Tempenya 3. Ya boleh dong nih. Pedas. Gak usah pedes-pedes satu mencret. Kasih ya, Bro. Siapa sih? Kenal. Ya, gak pernah lewat ya. Di dasar ambune tekan kene. Belum lo. Sepatunya gosok bolong bulu gini. Udah. Gak usah diomongin kayak gitu. Nanti orangnya dengar. Kita ngomongin perkara tadi aja. Perkara tikus. Sekarang itu loh, ada juga orang makan tikus. Dek, bukan tikus, cindil. Orang Tionghoa loh, di kampungku makan cindil hidup-hidup pakai kecap. Katanya sih ya buat obat. Bukan cindil, tapi ya itu tikus-tikus kalau nggak biro. Petani sekarang itu loh udah marah kok karena diganggu sawahnya. Lah makanya mereka akhirnya yang makan tikus itu jadiin lauk daripada mubazir katanya. Tapi ya ada juga orang makan tikus itu sebab kelaparan. Iya loh, Bu. Kemarin itu di kampung sebelah udah umum makan tikus-tikus itu. Bahkan katanya ada anjuran dari pemerintah tempat ya buat ngabisin tikus-tikus itu. Ih, enak loh, Bude. Apanya? Cindilnya enak gak? Ngawur, aku gak ikut makan. Oh. Benar. Yaudah, aku tak masuk dulu. Pecelku juga udah habis ini. Ya, Bude. Ya. Mbak, mau? Iya, bayar tadi pecel 1. Tadi pesennya 1, terus apa lagi? Tambah tempe 1. Tempenya 1, jadi 7.000. Bentar. Nah, ini ya, Mbak. Uangnya pas ya 7.000. Pak, tunggu ya, Mbak. Aku juga udah lah, duluan. Tungguin ya. Mbak, mau Iya. bayar? Ada apa saja? Pecel 1 sama mendoan. Ada 1, mendoanya 1. Iya. Sama 7.000. 1.000. Ini, Mbak. Uangnya pas ya 7.000. Ya, duluan, Mbak. Mbak. Mbak, mau bayar? Tadi apa saja? Pecel 2. Pecel 2, Mendoan 2. mendoan 2, terus Apa? Sampai. naik 1 digabung. Oke, pinjam dulu ya. Saan, Bu. Jadi 20.000. Nyek, Mbak. Uangnya pas ya 20.000. Suruh ya, Mbak. Mbak. Ini. Mau banget. Gue bilang dino ratus. Mbok, apa bilang? Nanti pecel terus apa lagi? Pakai, Mbok. Jadi 12.000. Aduh, Mbak. Mbak. Aku tahu sih dia, Mbak. Alah, kebiasaan kamu itu loh, rugi sayang. Sudah, Mbak. Udah, Sudah minum, Mbak. jangan lama. Sekarang, Mbak. Ya, udah.
Ada yang ketinggalan. Apa yang ketinggalan, Mas? Dompet? Dompet. Ada uang di dalamnya. Ya ada uang, ada KTP. Tapi kayaknya ketinggalan di rumah saya, Bu. Di celana warna hijau. Soalnya semalam saya sama pacar saya habis main pasar malam, Bu. Kayaknya ketinggalan di sana itu, Bu. Oh iya, tadi saya makan berapa, Bu? Tadi itu pecelnya 2, terus apa lagi? Terus tahunya 2 sama tempenya 3. Tahunya 2, tempenya 3. Jadi 20.000. Alah, ya sudah. Saya tak pulang dulu sebentar. Nanti saya kesini lagi buat bayar pesanan tadi. Enggak, bayar dulu. Ya saya juga cuma sebentar, kurang dari 10 menit nanti saya sudah sampai sini lagi, Mbok. Enggak, bayar dulu, baru pergi. Bentar ya, Mbok. Nanti dulu, bayar dulu. Sini. Jangan teriak. Nah, kalau mau begini, bukan nyambut kita, Mbok. Mau bayar dulu, baru kau boleh pergi. Sebentar saja. Bentar ya, Mbok. Sini. Sini bayar, Bu. Ini loh Yandi, pemuda ini habis makan betul belum bayar. Mau main dulu saja. Dasar pemuda zaman sekarang. Kurang ajar. Loh! Loh! Kamu yang tadi di situ kan, yang bau itu kan? Ih, kenapa kamu? Hah? Ya gini, saya tadi mau pulang ambil uang, udah ngomong sama si Mbok juga tadi. Alah, emang si Mbok izinin, Mbok? Tuh, si Mbok gak ngebolehin kamu pulang. Terus mau kemana kamu? Yang mau ambil uang di rumah, Alah, di mana rumahmu? ya di sini. Loh, Mbok? Mbok kenal? Gue sih baru ketemu bocah ini pagi ini. Tapi kejadian kayak gini sudah berkali-kali. Dulu saya percaya kalau ada orang yang betul-betul ketinggalan uangnya. 2 minggu yang lalu saya tertipu 20.000 rupiah. Tampangnya si gagah dan meyakinkan. Dia bilang dompetnya ketinggalan di rumah. Tapi sampai hari ini pecel yang dia makan belum juga dia bayar. Benar, 20.000 itu nggak banyak. Tapi 20.000 kali 10 kan nggak sedikit. Sekarang saya sudah cukup pengalaman, tidak akan kena tipu lagi. Baru kali ini kamu sudah sama si Mbok kan? Ya iya, Terus kenapa kamu berani jajan? Padahal kamu gak punya uang. ya saya punya uang, tapi kebetulan saja uang saya ketinggalan di rumah. Alah, bayar sekarang? Ini saya mau bayar, tapi pulang dulu. Enggak, bayar sekarang gak mau. Uang dari mana? Nanti manin. Ada apa rame? Sini, Tim. Sini. Nih, makan gak bayar. Kamu udah ini? Iya. Bayarlah, Mbak. Dia habis berapa? 20.000. Kenapa jadi diam? Ngapa kok? Ini saya mau bayar, tapi uang saya ketinggalan di rumah. Tinggalan di mana? Di rumah. Tinggal di bank ya. Apa? Saya ketinggalan di rumah, di bank. Mana rumahmu? Di sini, di kampung ini. Kamu kan ke kampung ini? Iya. Oh, kamu udah ke kampung sini? Apa Iya. bukan nama kamu ini? Grendeng. Grendeng. Sampai mana kamu tinggal? Saya
di sini, Mbak. Coba siapa kepala RT 5? Siapa? Ya soal kepala RT 5 saya belum kenal. Biasanya kan warga baru. Ya, iya pasti kalau itu. Dari mana asalmu sih? Dari Brebes. Brebes itu. Ya iya, di mana lagi? Deket. Di mana tempat tinggalmu? Sekarang ya di RT 5 Grendel. Maksudku di rumah siapa? Ya itu situ, dekat bengkel Pak Slamet. Bengkel Selamat. Bengkel mobil itu. Bengkel sepeda. Di mana bengkelnya? Ya di dekatnya, Di atasnya. di sebelahnya, Di sebelah atas. di sebelah kiri. Oh, goblok. Rumah siapa di sebelah sini? Ya rumah tukang sepatu. Ya, tukang sepatu. Hafal sekali. Tukang sepatu siapa namanya? Pasu Sunarko, ya Mas Sarko itu. Salah. Rumah itu adalah rumah saya. Rumah itu adalah rumah si Boy ini loh. Bohong ternyata kamu ya. Saya nggak bohong, Mbak. Lah, sebelahnya itu kan ada rumah kecil, yaitu rumah tukang sepatu. Kamu itu cerdas sekali tapi tolol. Oh, rumah itu rumah Pak Prawiro, bukan rumah Mas Sunarko. Ya, siapa tahu namanya Sunarko Prawiro. Bagus banget namanya. Aku yakin benar nama itu. Ya, kalau nggak salah, tapi kan saya betul-betul kenal badannya. Betul. Ya, betul. Betul. Pembohong. Tambah mau sudah mirip bajingan. Pinter kamu ngoceh ya. Gaji saya ini emang kecil, tapi saya nggak berani buat nyolong atau nipu kayak kamu. Terus terang aja mau bayar apa enggak? Ya, saya ini juga mau bayar, tapi kalau saya ketinggalan, saya juga nggak ada bohong. Alah, bohong. Bener. Bohong dari tadi kamu itu udah bohong. Percaya Mbak, kalau saya berbohong. Alah. Saya percaya kalau kamu itu manusia, bukan binatang. Saya juga percaya sebenarnya kamu itu orang baik. Tapi saya jadi teringat saudara saya sendiri. Wah, ini ingat kan? Saudara saya masuk penjara karena menipu. Ganti ini. Ada apa nih ngarang-ngarang nih? Sini, kamu kok makan nggak boleh pergi. Ini yang nipu. Segagah ini nipu. Ya kalau nggak gagah, barangkali dia nggak berani nipu sih, Mbak. Udah, punya uang nggak? Ya punya lah. Kenapa mesti nggak bayar? Ya mas saya ketinggalan, bagaimana saya mau bayar? Aku tertinggal. Alah, ketinggalan. Udah, nggak usah bohong. Kamu kalau ketahuan bohong, orang-orang sini bakal mukulin kamu. Bayar nggak? Mbak, mau saya ketinggalan? Mbak. Kamu mau nipu ya? Kamu tuh nggak punya uang. Dan kamu ngaku penipu. Mas, udah bilang aja yang jujur daripada sakit loh nanti badanmu itu. Oh. Warga, sudahlah, tenangkan diri kalian. Kita harus memikirkan cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Pemuda, duduk sini. Sana duduk. Jadi, mau kita apa kan dia? Ya sabar, alami dulu. Maaf.
kita harus menemukan kesepakatan. Setuju. Jadi, apa idemu? Warga, gimana kalau kita coba celananya? Berjaminan. Sepakat. Sepakat. Saya nggak sepakat. Loh kenapa begitu? Lebih baik sama celana itu sebagai jaminan. Belum tapi kan. Copot gak? Nggak mau. Copot. Copot. Makan gak beres juga malu kamu. Udah gak punya malu Bu. Udah copot aja, nggak mau aku yang dorotin. Ya ini masalahnya. Saya ini gak pakai celana dalam. Bohong. Soal celana dalam, saya nggak berani bohong. Ya kalau saya buka celana di sini, kalian mau lihat gedung saya? Dari tadi kamu itu lagi ngelanjangin dirimu sendiri. Kamu udah bikin orang-orang yang dari sini marah, tau gak? Makan gak bayar. Siapa? Ya ini, bocah ini. Pemuda ini? Iya. Lalu? Awalnya dia ini mau nipu pulang ke rumah. Katanya sih uangnya ketinggalan. Ya nggak? Tapi kami sepakat jadi bohong. Makanya kami minta dia copot celananya. Gak jaminan. Oh, begitu. Emang berapa sih habisnya? 20.000. 20.000? Astaga. Itu tidak ada harganya buat saya. Bentar ya. Mbak. Mbak, ini uang 200.000 rupiah buat ganti makan anak itu. Ambil kembaliannya. Sini, sini. Nih, Mbak Kyu kasihan sama dia, makanya mau bayarin dia. Iya. Kalau cuma 20.000, kami juga bisa. Tapi bukan itu soalnya. Kami gak mau ada pembohong baru kamu ini. Aduh, Mbak. Kamu itu ngeri banget ya. Tapi kadang orang yang dibilang mulia malah nggak pernah ngerti rasanya lapar. Mbak, rasa kasihan itu gak bakal merubah dunia ini loh. Iya sih. Tapi di dunia ini makin kejam kalau nggak ada rasa kasihan, Mbak. Kami cuma pengen keadilan, Mbak Kyu. Keadilan tanpa HAM itu keras, Mbak. Sekarang orang-orang ini lebih gampang menuduh. Soal mengerti itu urusan belakangan. Iya. Nah, kalau kamu memang lapar, abang aja jujur. Sekarang kalau kamu lapar, orang-orang bisa memaafkan kamu. Tapi kalau kamu bohong, orang-orang sudah tidak percaya lagi sama kamu. Ya Mbak Yu, saya juga tidak berbohong, tapi orang-orang ini aja yang percaya sama saya. Sudah. Kalian selesaikan aja masalahnya sendiri. Saya ikut pusing dengernya. Mending saya belanja. Ditolong nggak mau. Wah, Mbak. Ini uang 200.000 rupiah buat ganti makanan anak itu aja. Untuk kaliannya. Ini buat saya, Non. Iya. Tapi ini terlalu banyak, Non. Ya sudah, tidak apa-apa. Terima kasih ya, Non. Iya. Terima kasih, Non. Iya. Hati-hati di jalan, Non. Iya, Mbak. Sekarang orang lapar malah dituduh, yang kaya malah dipuji. Padahal sama-sama haus, cuma bedanya yang satu hausnya nggak kelihatan. Udah dasar miskin. Udah, nyelotosnya. Sombong amat. Ya, sudah kan masalahnya sudah selesai. Pecel yang saya makan tadi sudah dibayar sama Mbak Yu itu. Ya langsung pulang lah. Duduk dulu. Sudah aku bilang kan,
mencapai keadilan, kita harus menunggu kesepakatan. Betul. Hal yang tadi itu tidak benar. Udah, copot aja celanamu. Mau. Copot. Mau. Copot. Mau. Gimana ini gak mau copot celananya? Ini aja. Ada yang mau usul? Ah, gimana kalau bajunya ada yang dicopot? Iya, setuju. Usulan diterima. Sekarang copotlah bajumu. Nggak mau, saya malu. Alah, udah copot aja bajumu. Iya, ini jadi kapan loh? Mas, nurut aja. Daripada makin siang makin rame. Bisa-bisa nanti kamu malah dikeroyok warga. Udah ya, aku tak masuk dulu. Dengerin apa kata orang tua. Astagfirullah, Mbak. Mas, saya malu. Cuy! Mas, saya malu. Saya nggak pakai kaos dalam loh. Ya itu urusanmu, bukan urusanku. Betul. Udah copot. Jemok. Copot gak? Cepetan. Dengerin ya. Semua orang itu di sini udah sepakat. Ya kan ya? Sepakat. Ya kan Jin? Jelas sepakat. Mas. Mas bilang semua orang di sini sudah sepakat dengan apa yang kalian buat. Ada yang belum sepakat di sini? Siapa? Tuh, Simbo. Apa Simbo sudah sepakat? Sudah sepakat kalau baju saya ini harus dijadikan jaminan. Sepakat. Ayolah. Sini kamu. Ini Udah, copot aja bajumu. Nggak mau. Dari tadi copot mama. Copot. Copot. Udah, cepat. Copot. Nggak mau. Alah, copot. 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 Saya nggak pakai kaos dalam. Baju masa udah copot, Bang. Mau. Au, Mas Karman. nih, Pak Sopir udah datang. Biarlah habis ini dia di smackdown sama Pak Supir. Haus. Mampus. Berdiri kamu. Nah, sini. Nanti dulu. Ini ada apa masalahnya? Makan nih loh, Pak bayar. Siapa? Si bocah ini? Iya. Udah, kalian pada duduk aja, biar aku yang ngurusin. Yang suruh duduk itu mereka, bukan kamu. Gimana perutmu? Sudah kenyang? Coba kamu lihat ke atas. Apa mas? Plafon. Maksudku di luar sana. Matahari masih terlalu rendah buat kamu hianati, nak. Ini mau kita apakan dia? Dia harus pakai bajunya. Setuju. Lebih baik kamu makan bajumu sendiri daripada makan gak bayar. Terus masalahnya kenapa? Masalahnya dia ini tuh nggak mau nyopot bajunya. Walah. Sudah. Kalau kamu kayak gini, itu namanya nggak adil. Kamu
kamu makan, nggak bayar seenaknya. Ya nggak adil itu namanya. Kamu ini pemuda Indonesia kan sih? Ngomong ngangguk. Mereka aja nggak setuju. Kalau kamu mengangguk, kamu sama aja setuju bahwa pemuda Indonesia kayak kamu ini boleh makan di warung, nggak bayar seenaknya. Dengarkan, aku dulu juga pernah jadi pencopet kayak kamu. Tapi sayangnya tangan ini terlalu kasar. Jadi kedua tangan ini lebih suka diborgol di penjara. Di tempat yang sepi itu, aku mengakui bahwa aku telah menyakiti orang. Menyakiti hati dari tanah yang kita cintai ini. Dan pasti Tuhan akan menutup pintunya bagi orang-orang sepertiku. Makanya setelah aku keluar dari tempat yang mulia itu, aku maklum dan aku lebih sadar bahwa kita manusia tidak boleh berbuat jahat sedikit pun. Itu kalau kamu manusia. Dengarkan lagi. Kamu tahu kan, kalau kamu pergi ke arah barat dari sini, kamu akan sampai di sebuah perempatan yang dimana tertanam beberapa pohon beringin. Dan pasti kamu tahu di belakangnya berderet banyak asrama. Kamu tahu nggak itu asrama apa? Asrama haji. Itu asrama polisi. Kamu tahu? Kalau kamu mau dan kalau kamu suka, aku antarkan kamu ke sana. Udah Mas, anterin aja. Udah sana kamu. Iya, anterin aja sekarang. Ya, anterin naik truk. Gimana? Mau nggak? Alah. Yaudah copot bajunya kalau nggak mau. Aku mau. Kamu nggak mau kan? Ya sudah, copot saja baju ini, baju jaminan. Saya malu. Alah. Sudahlah, kamu makan gak bayar aja nggak malu. Udah copot cepet. Copot bajumu. Apa mau copot semuanya? Hah? Udah copot. Ya sudah, saya copot baju saya ini. Geser. Katanya kan mau ke dalam. Pancen lombok. Mbak, baju pemuda itu sebagai jaminan kecelnya nanti dimakan. Disimpan ya, Mbak. Baju ini saya simpan ini. Ya, Mbak. Sudah saya simpan bajunya. Ya. Sudah, Kang. Sudah. Ayo kita balik kerja lagi. Habisin waktu aja di sini. Yuk. Ya. Bagus. Tuh loh. Menurutku kalau bajunya disimpan sama Simbo kayaknya kurang aman deh. Gimana kalau disimpan di kamar aja ini? Yang wajahnya dekat jendela. Oh iya, bener. Tak ambil dulu ya. Ya, duluan ya. Boleh deh.
Kamu kenapa menangis? Kamu malu nggak pakai baju? Menurutmu? Udah sini duduk dulu. Ada apa? Bu, bukan maksud saya mau menipu. Ya tapi sudah beberapa hari ini saya ini nggak makan apa-apa, Mbok. Cuma minum air putih saja. Ya itu nggak kenyang buat saya, Mbok. Ya memang minggu yang lalu saya masih bekerja di bengkel. Ya tapi gajinya sedikit, Mbok. Buat makan saya sehari-hari saja nggak cukup. Orang tua saya pun sudah nggak ada dua-duanya, Mbok. Perusahaan saya sendiri dari Brebes. Ya memang Brebes itu kota yang cukup besar. Ya tapi Mbok tahu sendirilah, Mbok, program pemerintah kan tidak merata. Ya itu rumah saya terpencil, pelosok, nggak ada apa-apa, Mbok. Yang ada cuma pengangguran aja. Makanya saya coba berani pergi ke kota ini, Mbok. Siapa tahu saya bisa dapat uang yang lebih banyak. Ya walaupun cuma buat makan saya sehari-hari, Mbok. Tapi sumpah, Mbok, saya nggak ada niatan untuk menipu Mbok ataupun dibohong sama orang-orang yang ada di sini, Mbok. Saya lah, Mbok. Kasihan sekali kamu, Lele. Tunggu sebentar ya. Tini, Tini. Apa, Mbok? Mana baju yang udah tadi? Loh, dia sudah bawa uang. Ya, baju akan saya bawa ke pasar, akan saya jual. Loh, nanti kalau direbut sama bocah itu gimana? Ya, sudah mana kembalikan saja bajunya. Sudah, sebentar ya, Mbok, saya ambilkan. Ya udah, Ini, Mbok. saya bawa ya Tini. Ya, Mbok. Mbok, bukan maksud saya minta dikasihanin. Saya cerita seperti tadi. Ya saya hanya ingin menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Saya hanya lapar. Dan saya juga nggak ada niatan mau nipu Mbok. Dan saya bilang kayak tadi juga ingin menjelaskan, Mbok, bahwa hati saya sudah bersih. Untuk masalah baju ini, sudahlah, Mbok. Saya serahkan saja pada si Mbok untuk ganti makanan yang saya tadi makan itu. Sudah, terima saja baju ini. Tidak, Mbok. Sudah, terima saja. Tidak. Terimalah. Mbok percaya kan sama saya? Saya percaya, makanya kamu terima saja baju ini. Ya tapi baju ini sudah bukan milikku lagi, Mbok. Baju ini milikmu. Mbok menangis. Tidak, Ya terus kenapa, Mbok? saya ingat anak saya. Oh, Mbok punya anak. Punya satu-satunya jantan yang cantik. Jantan yang cantik.
Maksudnya? Ya saya pun gak nyangka anak saya itu bakal jadi maling utang. Gak cukup saya cuma beri dia makan. Barangkali itu disebabkan oleh pergaulannya. Atau barangkali saya yang salah mendidik dia. Atau apalah. Tapi saya lihat matamu itu bening. Kamu pasti berbeda dengan anak saya. Kamu pasti anak yang baik. Sudah, terima saja baju ini dan cepatlah kau pergi sebelum nanti ada penjaga malam datang. Sudah, sekarang cepat pergi. Ya sudah, kalau memang mau memaksa, saya terima kembali baju ini. Tapi sebelum saya pamit pergi, saya mau titip pesan yang Mbok baik-baik di sini, jaga kesehatannya. Ya semoga selalu dilindungi lah nih sama orang-orang pabrik yang ada di sini, ya Mbok. Ya. Saya tak pamit pergi dulu ya Mbok. Ya. Pamit dulu ya Mbok. Assalamualaikum. Hati-hati lah di jalan. Yo. Lega. Bersih. Bersih, Mbok. Mbok. Pecel satu ya? Pecel yang pedus. Ada? Iya, Mbok. Tadi katanya dari ribut ya? Katanya ada pemuda yang menipu. Apa tak tanya si Mbok ya? Mbok, tadi katanya ada pemuda yang menipu ya? Ya. Gimana tampangnya, Mbok? Gagah, tampan. Pakai baju abu-abu, Mbok. Tadi sih iya. Loh, dia kemana, Mbok? Sepertinya sih ke arah sana. Ke arah sana? Iya. Oh, ya udah, saya kok. Mbok, ke arah mana? Tadi sih ke arah sana. Sana? Iya, sana. Apa sana? Sana. Aduh, kabur lagi. Emangnya ada
Monggo ya, Mbak. Oke, monggo. Din. Mari. Biar malis gak? Iya. Kayak apa nih? Ya kelamaan. Lihat paling enggak? Kayak apa nih, Mane? Tunggu kiri. Urus. Tinggi kurus. Yang makan udang di sini buang. Iya itu loh, yang baunya perengus. Bukannya Bukan ke ke sana. sana. Lo ke sana kok tadi aku yang lihat. Gimana tugas saya? Ketemu atau tidak? Kabur. Kamu kemana? Ke sana. Hai, Mas Malik mana? Ke sana. Tolong aku lihatnya ke sana loh. Kita tanya penonton aja. Penonton. Malingnya kemana? Sana, Bos. Udah ke sana. Hadirin yang berbahagia, demikian pementasan drama malam ini. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para penyanyi dan seluruh kru yang telah mempersembahkan karya terbaik. Acara ini tidak akan terlaksana tanpa kontribusi banyak pihak. Dengan bangga kami sebutkan tim produksi, Dada Usaha dan Konsumsi, Devani Sanaya, Ayu Nitias, dan Aisyah Asma. AKK, Dada Pembaju, Kalista Zen, dan Eka Vita. PDD, Cina Gayu, dan Arzeti Elda. Sponsor, Dita Mei, Dela Amalia, dan Arsalia. Humas, Aina Fitri Wansari dan Ayu. Sekretaris, Anissa Desi. Bendahara, Dina Amanda dan Dea Nur Afita. Tim artistik, musik, Ana Sugiyarti dan Dina Mediana. Lighting, Anissa Fadila dan Albel Maul. Setting, Askina Faradisa, Efrisha Maudi, dan Alia. Make up dan kostum, Aulia Sofi, Kathleen Nenggolan, Alfi Inaya. Aktor, Asri Griseldi sebagai pemuda atau pemuda. Arifina atau Fratika sebagai Toro. Jennifer Rahmayati sebagai Yanti. Azima Akbar sebagai Timu. Amalia Yahya sebagai Bude. Alda Maulida Abdillah sebagai sopir atau Karna. Amelia Navita sebagai Simbo. Alia sebagai penjaga malam atau Tejo. Safira sebagai Darmini. Amelia sebagai Bayu. Asisten sutradara Aisyah Musyafa Najib. Sutradara Amelia Khairunisa. Wakil pimpinan produksi Alivia Gaisani. Pimpinan produksi Adiba Kanza Azhara. Dan tentunya penghargaan kami haturkan kepada dosen pengajar
penyutradaraan Ibu Anggita Jenny Group SSMU dan Ibu Mila Mega Mangayu SSMU yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan ruang kreativitas kepada kami hingga pementasan ini dapat terwujud. Tim penyutradaraan kelas A mengucapkan terima kasih. Oke, lagi ambil gambar 3, 2, 1. Oke. Sudah gaya bebas 3, 2, 1. Terima kasih. Seluruh tim dapat kembali ke tempat. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para sponsor yang telah mendukung acara ini. Yang pertama, Wardah Purwokerto, Indodax, Kita Lulus, Activity Printing, Jesut Coffee, Serumpun, Kansas, Tendaku Unsur, dan Kos Kontrakan Unsur. Terima kasih atas dukungan yang diberikan. Setelah acara ini ditutup, para penonton akan disuguhkan dengan pameran fotografi spektrum waktu yang dapat diakses melalui pintu bagian barat. Teman-teman panitia telah bersiap untuk membantu mengarahkan alur mobilisasi. Kami mohon kepada seluruh penonton untuk bergerak secara tertib demi kelancaran bersama. Akhir kata, saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, penonton dan semua pihak yang telah hadir serta memberikan dukungan